Halo Sobat Baku Hantam, selamat datang kembali di Weekly ID dengan Bang El di sini. Pada kesempatan yang indah ini, Bang El mau membahas sesuatu yang menarik nih, yaitu mengenai kalau di kehidupan nyata lebih sakitan mana sih antara Murayama yang harus menahan 100 pukulan atau Genji yang dikeroyok oleh banyak orang. Yuk bahas bareng-bareng. Bang El harap kalian sudah membaca peringatan yang Bang El tulis setelah intro tadi ya, dimana video ini tidak terpaku pada film High and Low ataupun Crow Zero, melainkan hanya menggunakan contoh dari kedua film tersebut. Dimana contoh yang Bang El ambil adalah ketika Murayama harus menahan 100 pukulan, dan Genji yang harus dikeroyok ketika sendirian. Untuk flashback sedikit ya, dulu waktu masih di bangku sekolah, Bang El sendiri pernah baku hantam sama seseorang. Ya namanya anak sekolahan kan, apalagi cowok, pasti pernah lah yang namanya baku hantam. Dan pasti juga karena masalah yang sepele. Agak lupa sih dulu masalahnya apa. Nah, ada yang menarik nih dari baku hantam yang Bang El alami di sini. Jadi Bang El itu baru merasakan sakit atau nyeri itu beberapa menit setelah baku hantamnya selesai. Jadi ketika Bang El baku hantam nih ya, saling jotos, saling tendang gitu, meski terkena pukulan dan tendangan, itu Bang El gak merasakan sakit apa-apa. Dan baru merasakan sakit itu ketika sudah selesai baku hantam, seperti itu. Nah, untuk flashback yang satunya nih, dulu Bang El pernah ikut salah satu kegiatan yang berhubungan dengan bela diri. Nah, bagi kalian yang pernah ikut bela diri, seperti silat misalnya, atau taekwondo, muay thai, dan lain-lain, pasti akan ada sesi di mana kalian berlatih tanding dengan rekan kalian. Dulu Bang El masih amatiran kan, kalau sekarang mah udah jago banget gitu kalau urusan baku hantam. Jadi sama seperti yang Bang El ceritakan sebelumnya, ketika berlatih tanding dan kena pukul lah, kena tendang lah, itu sama sekali nggak merasakan sakit. Tapi mungkin kalau ini ya efek ada pelindungnya kali ya. Tapi untuk yang contoh yang pertama tadi, itu sama sekali nggak ada pelindungnya, namanya juga baku hantam sama temen kan. Nah ketika Bang El ingat dengan kedua momen tersebut, jadi kepikiran nih, sebenarnya antara Genji dan Murayama itu sakitan mana sih? Oke, sebelum Bang El jawab, saya harap di sini kalian paham dong kalau yang Bang El bahas itu bukan soal filmnya. Sekali lagi, bukan soal filmnya. Tapi kalau soal di kehidupan nyata, itu sakitan mana? Karena membahas hal seperti ini, pasti akan ada beberapa orang yang salah tangkap dengan inti permasalahannya atau inti pembahasannya. Misalnya saja di video saya yang ini. Kan yang saya bahas itu soal banyaknya pasukan yang dimiliki oleh para geng di Sword. Tapi tetap saja ada orang yang komen seperti ini. Banyak belum tentu kuat, sedikit belum tentu lemah. Ya itu kan gak nyambung sama pembahasannya gitu loh. Yang Bang El bahas di video itu kan jumlahnya, bukan kuat atau lemahnya. Oke, sekali lagi saya harap kalian gak salah paham juga dengan pembahasan saya kali ini. Mari kembali ke pertanyaan di awal. Jadi antara posisi Murayama dan Genji itu sakitan mana? Dan dari pengalaman Bang El pribadi, jelas Bang El akan lebih memilih Murayama yang merasakan sakit lebih daripada Genji. Kenapa bisa gitu Bang? Ya karena posisi Murayama itu nggak bisa ngebales balik bro. Itu berbeda sekali dengan Genji yang bisa melakukan serangan balik. Sekarang anggap diri kalian itu Murayama deh. Dan ketika kalian itu dipukul 100 kali, kalian itu cuma bisa diem. Itu sakit loh, beneran, sumpah. Sekarang coba bayangin diri kalian itu Genji. Kalian itu dikeroyok, tapi kalian masih bisa balas mukul balik. Pasti rasa sakit kalian itu bakalan kalah sama rasa emosi kalian ketika melancarkan serangan balik. Karena gini, pengalaman saya ketika baku hantam, itu kita pasti emosi. Dan ketika kita emosi, kita itu nggak bisa ngerasain sakit apa-apa ketika dipukul atau mungkin kena tendang. Kecuali nih, kalian mampu mengendalikan emosi kalian. Pasti kalian akan merasakan sakitnya kena pukul atau tendang. Jadi kesimpulannya, dari pengalaman Bang El pribadi, Bang El akan memilih Murayama yang mengalami rasa sakit lebih daripada Genji. Bagi kalian mungkin yang sudah pernah baku hantam atau mungkin yang punya pengalaman menarik seputar baku hantam, silakan saja sampaikan di kolom komentar. Siapa tahu kalian punya cerita unik kalian sendiri yang menyebabkan kalian lebih memilih Genji ketimbang Murayama. Tapi sekali lagi bro, di sini saya nggak bermaksud membandingkan antara Murayama dan Genji. Saya cuma menggunakan kedua kejadian tersebut untuk menemukan mana sih yang lebih sakit kalau di kehidupan nyata. Seperti itu.
Dan ya, oke, sekian dulu pembahasan pendek kali ini. Terima kasih sudah mau mendengarkan hingga sekarang. Terima kasih.